Ya, halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini saya akan bawakan market review daily untuk perdagangan tanggal 13 November 2020. Hari ini kembali sesuai prediksi kita kemarin ya. Hari ini market kembali koreksi ya, walaupun koreksinya ditutup dengan candle hijau, tapi saya kok masih agak ragu-ragu dengan kondisi perjalanan minggu ke depan karena hari ini asing masih membuka net sell sebenarnya, dan cenderung agak dipaksakan sih kalau saya bilang. Candle hijau ini lebih cenderung seperti kayak memancing aja, memancing supaya ada trader-trader atau spekulan untuk masuk di penutupan akhir minggu. Dan ya, ini reminder bagi Bapak Ibu yang belum nonton video, saya ajak Bapak Ibu untuk nonton dulu video ulasan saya yang kemarin, sehingga ceritanya, story-nya bersambung ya. Dan sebelumnya saya juga ada bikin ya, yaitu IHSG Sell on Strength. Jadi silahkan ditonton video ini, 3 video untuk menceritakan, untuk bisa punya gambaran story di balik IHSG itu koreksinya bagaimana ya, dan kedepannya bagaimana dengan kondisi IHSG. Dan kalau saya melihat ya, ini lebih ke saya anggap ini sebagai peluang ya untuk sell ya. Anggap kita great night sale gitu ya, kayak late night sale, apa-apa midnight sale, istilah-istilah itu. Jadi kondisi saat ini IHSG kita anggap sebagai kesempatan kita untuk bisa dapat barang-barang ya, emiten-emiten dengan harga diskon. Seperti kita ketahui kemarin, sejak minggu kemarin ya, rebound-nya kencang sekali ya, sampai ada yang beberapa yang bilang, waduh saya nggak kebagian, dan lain sebagainya. Nah, ini manfaatkan ini, ketika marketnya lagi koreksi, kita analisa bibit bebet bobot dan kondisinya bagaimana, fundamental bagaimana, dan sebagainya. Monggo, silakan dianalisa. Dan itu lakukan ya, harus lakukan, dan itu sebabnya pentingnya mempunyai suatu trading system, suatu ilmu pengetahuan yang benar terhadap dunia pasar modal Indonesia. Sehingga ketika Bapak Ibu melakukan apapun tindakan, baik nabung, trading ya, itu Bapak Ibu lakukan dengan penuh kedewasaan berpikir, analisa yang matang, bukan based on impulsif karena si A mengatakan ini akan naik, si B mengatakan ini akan naik gitu. Jangan ya. Kita harus punya confidence, kita harus punya modal ya. Setidaknya apa landasan dasar apa kita nabung atau beli atau trading di saham ini gitu ya. Ya, kita langsung aja ulas. Hari ini saya tidak akan menonjolkan profit, bukan berarti kita tidak profit. Profitnya banyak, saya mungkin akan posting di IG saja. Karena saya belum sempat rangkum ya, jadi walaupun market merah tetap kita dapat profit ya, dapat dari ERA, dapat dari Waskita, dari ada yang scalping Garuda, ada yang trading kilat di apa tuh tadi tuh, saya lupa. Astra Agrolestari ya, ada yang jualan di Teens ya, banyak ada beberapa yang bisa kita perlihatkan sebenarnya. Tapi saya belum sempat ya, karena saya harus ngejar bikin video. Ada 3 video yang biasanya di akhir minggu akan saya buat, yaitu video ini, ulasan daily, kemudian ulasan mingguan, dan saham ya, ulasan saham. Request pembahasan 20 saham yang di-request oleh member VIP kami. Sebelum saya mulai, saya ajak Bapak Ibu tentu saja untuk subscribe ya, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sehingga ketika Bapak Ibu saya upload, Bapak Ibu bisa dapat notifikasi dan Bapak Ibu bisa segera nonton. Kayak tadi pagi saya jam 8 sudah posting, Bapak Ibu bisa nonton cepet-cepet, bisa bikin trading plan, bisa
saya tahu what should I do ya, apa yang harus saya lakukan hari ini. Dan kalau untuk Bapak Ibu berminat dapat lebih dini dan ulasan lebih mendetail, silakan bergabung bersama kami di grup VIP kami sehingga kami lebih bisa mentoring, bukan cuma sekedar rekomendasi saham ini itu. Kita akan berikan latar belakangnya bagaimana, mentoring bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa profit taking dengan optimal dan terhindar dari meminimalisir level kerugian seminimal mungkin ya. Itulah gunanya bergabung di grup VIP. Oke, kita langsung aja ke pembahasan rekomendasi ya, market review kita. Ya, seperti Bapak Ibu lihat ini adalah chart composite kita ya. Tadi sempat candle berwarna merah tua, tapi menjelang penutupan dia mulai rebound ya. Ya, cukup menarik walaupun saya bilang sebenarnya dia belum signifikan tanda-tanda pembalikan arah. Masih ada akan potensi koreksi ya di minggu depan. Karena saat ini belum ada katalis positif nih. Apalagi penundaan ya, penundaan ada beberapa yang beritanya cukup negatif menurut saya. Yaitu penundaan vaksin ya, akan di Desember. Padahal sebelumnya sudah dibilang November, tapi ini mundur ya, delay. Dan ada beberapa yang mungkin berita-berita yang kurang pas akan ada dirilis di minggu depan, sehingga mungkin market akan terkoreksi. Kalau saya bilang sih level aman dia akan nutup gap dulu sih, atau kalau nggak setidaknya ke level 5.400 inilah untuk jadi pijakannya sementara. Ya, itu dari composite. Dan hari ini asing membukukan net sell ya, minus 238,2 miliar. Wah, cukup banyak menurut saya ya. Dan kita mulai bahas di sektoral ya. Sektor agri bikin galau ya. Candlenya shooting star ya, tembak ke langit. Biasanya kalau tanda ini adalah tanda-tanda pembalikan arah dari bullish menuju koreksi ya. Kayak contoh ini ya, naik dan dia koreksi. Tapi ada beberapa kali dia juga anomali. Ternyata dia nggak turun gitu ya. Walau begitu ada juga yang besoknya merah. Dan serikalinya Ali cukup ini ya, candle tembak udara agri. Jadi tembak ke udara itu cukup valid ya karena dia nurut sama pola-pola candlestick-nya. Terus kemudian sektor basic industry. Nah, basic industry lagi galau tapi dia tidak buat low baru, cuma dia coba bertahan aja, mencoba bertahan di atas selama mungkin ya. Sampai ada momentum, ada satu cerita yang mengatakan bahwa oh ini boleh lanjut nih trennya sehingga dia akan lanjut naik. Atau kalau enggak ya muncul berita negatif ya, mau nggak mau dia harus turun dulu ya. Terus kemudian miscellaneous industry. Nah, miscellaneous industry ini seperti Bapak Ibu lihat ya, posisinya juga kurang baik ya. Dia tidak mampu untuk naik lampauin dua candle sebelumnya dan dia ada di bawah dan saya melihat ini ada tanda-tanda jenuh jual, sudah mulai jenuh jual. Jadi waspadai aksi profit taking juga ya. Kemudian finance. Nah, finance juga sama tapi ada perlawanan tadi dan saya lihat kelihatannya candle hijau tertolong dari finance di candle terakhir ini. Dan kalau saya lihat sih masih potensi merah juga. Jadi sabar-sabar aja dulu ya. Kita belum waktunya serok sih sebenarnya. Kalau takut ketinggalan atau takut nggak ada barang, saya rasa Bapak Ibu boleh cicil aja bertahap. Jadi masuk bertahap, anggap Bapak Ibu mau 10 juta, masuk 1 juta, 1 juta, kayak gitu aja dulu ya. Kemudian selain finance, ada consumer. Ya, consumer masih belum baik ya. Pokoknya selama masih di bawah selendang, not good ya. Kemudian ada trade. Trade juga lagi menguji batas bawahnya itu ya. Batas atas selendang. Dia uji, ini batas bawahnya cuma tik gitu dia langsung mantul lagi ya. Saya lihat sih masih ada potensial koreksi juga. Coba kita lihat nanti ke depan. Kemudian infrastructure. Nah, infrastructure juga koreksi ya dari bawah Beeline. Nah, ini juga waspadai ya.
Yang kayak begini-begini, kalau saya sih main aman, sudah istilahnya udah sell on strength aja. Kalau saya udah di bawah V-line, sell on strength aja. Kalau masih berharap, ya orang wajar ya punya harapan ya. Tapi sebenarnya dalam psikologi trading itu memang apa, harapan itu, hope ya, hope itu memang salah satu menjadi tantangan tersendiri juga. Jadi ada fear ya, ketakutan, greed, keserakahan, dan hope, harapan. Ketiga ini harus balance, jangan besar salah satu. Kalau besar fear-nya nggak trading-trading, kalau besar greed-nya cut loss terus, atau kalau nggak jualnya cuannya begitu harusnya kita profit taking nggak di profit, nggak di taking profit gitu ya. Dan hope juga mirip-mirip antara greed sih sebenarnya, beda selai kertas tipis aja ya. Jadi antara greed sama hope itu cuma ditutul sedikit bisa berbeda, beda makna ya. Tapi mirip-mirip dengan pemahamannya mirip-mirip ya. Oh, saya tenang aja, ini kan nanti bakal ke sini gitu. Bakal ke 5.000 anggap gitu ya. Dengan target profit 50%. Nah, itu antara dua tuh. Antara besar di harapan atau besar di serakahnya gitu ya. Oke. Itu dari sektoral ya, dari sektoral saya melihat masih belum ada tanda-tanda yang signifikan ya. Oh ya, properti, sorry, kelewatan, properti selalu kelewatan. Nah, properti ada perlawanan ya lumayan. Dan hari ini sektor hari ini sebenarnya yang cukup oke adalah sektor properti ya. Saya dari tadi saya screening, saya lihat saham apa aja yang Senin potensial untuk dilihat, rata-rata sektor properti. Walaupun gitu saya coba bagi ke beberapa sektoral supaya berimbang. Soalnya rule-nya kita adalah jangan taruh telur dalam satu keranjang. Nggak mungkin kita taruh semuanya di sektor finance atau taruh semuanya di sektor properti. Kita bagi-bagi ya. Ada di sektor basic industry, ada di finance, miscellaneous industry, atau kalau nggak di properti, dan pokoknya kita dibagi-bagi ya, dibagi-bagi. Ya, oke, itu dari saya sektoral, dan ini saya akan berikan 5 emiten yang kita akan lihat, kita pantau apakah besok Senin akan bisa atau Selasa bisa akan lanjut terbang ya, akan rebound. Pertama yaitu Zing. Zing sebenarnya kemarin sudah saya lirik sih sebenarnya, tapi karena dia masih downtrend dan saya lihat dia belum mampu keluar di zona skyline, saya masih wait and see aja karena saya lihat ini dia keluar dari skyline dan dia langsung koreksi. Nah, ini saya juga lihat wait and see apakah hari ini bisa cukup valid ya, dan minggu depan untuk sebagai kepastiannya ya. Kita lihat dulu. Karena dia udah beberapa hari hijau, beberapa hari biru tua, dan saya khawatir hari ini aksi profit taking, makanya saya nggak rekomendasi kemarin. Terus di Zing, kemudian Asri, ya. Asri ini beberapa kali saya lihat cukup nurut nih mantul dari selendang ya. Jadi setelah hari ini terlihat confirm ya, dia akan mantul nanti besok Senin. Kalau dia candlenya berwarna hijau atau berwarna biru, silakan ya. Kemudian satu lagi Sumarekon. Nah, Sumarekon pun sama. Ya, ada perlawanan ya. Dan kalau besok dia bisa breakout level ini 765 ini ya silakan diperhatikan. Kemudian ISAT. Nah, ISAT juga saya berharap ISAT bisa breakout. Nah, kalau bisa breakout V-line baru menarik. Kalau belum bisa breakout V-line, kita pantau dulu aja. Siapa tahu hari Senin ada emiten-emiten yang lebih baik daripada ISAT ya. Terakhir adalah Tekim. Nah, Tekim ini bagus ya, dia mantul dari support selendang dan dari V-line-nya. Kalau besok Senin dia bisa, atau minggu besok ke depan dia bisa setidaknya di atas level 6925 ini, silakan dicermati Bapak Ibu ya. Ini dia, berarti dia confirm ada rebound ya. Ya, ini dulu dari saya, market review daily. Untuk selanjutnya saya akan buat yang weekly dan ulasan saham. Oke, sekali lagi saya ajak Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami di Winner Stocks Indonesia, grup VIP. Kami di dalam itu ada video pembelajaran, ada bot chart, ada alert, ada grup diskusi,
dan yang penting ada kegembiraannya ya. Jadi proses belajar menjadi lebih fun. Oke, itu dulu dari saya. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan. Stay safe, stay well semuanya. Happy profit dan have a nice weekend. Pasti. God bless.